Selamat siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Catherine Paulina Rambulodongo, NIM 2023814022. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Sekarang saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar teknologi nano. Subbab yang akan dibahas yang pertama kontrak perkuliahan, yang kedua kompetensi, yang ketiga pendahuluan, yang keempat histori, dan yang kelima sifat nano. Kontrak perkuliahan, kehadiran minimal 80% dari jumlah kehadiran dosen dengan pembulatan ke bawah atau sesuai dengan aturan. Aturan penilaian, tugas presentasi dan kuis dinilai 20%. Ujian tengah semester dinilai 40% dan ujian akhir semester dinilai 40%. Kompetensi mahasiswa. Setelah menyelesaikan mata kuliah nanoteknologi, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu memahami materi konsep pendahuluan nanoteknologi. Yang kedua, memahami dan mampu menjelaskan penerapan teknologi nano di bidang industri pangan. Yang ketiga, memahami metode sintesis nanomaterial untuk aplikasi di bidang industri pangan. Yang keempat, memahami dengan baik tentang konsep teknologi nanoemulsi untuk aplikasi. Yang kelima, memahami tentang konsep teknologi nanosensor untuk aplikasi di bidang keamanan dan penjaminan mutu pangan. Yang kelima, memahami tentang teknologi nano untuk aplikasi kemasan pangan. Pendahuluan. Nano adalah suatu basis ukuran dalam 1/1 miliar. Di sini dijelaskan gambar air di mana ukurannya 10⁻⁻1, glukosa ukurannya 1, antibodi ukurannya 10, virus ukurannya 10⁻2, bakteri ukurannya 10⁻3, sel kanker ukurannya 10⁻4, terus suatu titik ukurannya 10⁻6, dan bola tenis ukurannya 10⁻8. Terminologi. Nanoscience adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena materi pada skala nano. B. Nanoteknologi adalah aplikasi dari nanoscience. Definisi. Teknologi nano adalah teknologi yang melibatkan desain, karakterisasi, produksi, serta aplikasi struktur atau bahan, alat atau sistem pada skala nano. Pengertian nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Sebagai catatan, lebar dari suatu atom berkisar antara 0,1 sampai 0,5 nanometer. Jadi, rata-rata suatu nanopartikel terdiri dari 10 sampai 105 atom. Jenis-jenis nano. Bahan berstruktur nano atau nanostruktur terdiri dari unsur-unsur yang strukturnya kontinu. Yang kedua, lebih besar sama dengan 1 dimensi, berada dalam skala nano, lebih kecil sama dengan 100 nanometer. Bukan struktur dari satu atom atau molekul. Objek nano berupa nanopartikel, nanofiber, nanoplate, nanorod, nanowire, nanotube, dan nanoherbal. Nanokomposit merupakan bahan matriks yang ditambah dengan objek nano. Nanofabrikasi, direct atom by atom, dan self-assembly, perakitan molekul secara mandiri. Sejarah penemuan teknologi nano. Richard Feynman memberikan presentasi di pertemuan tahunan American Physical Society atau College. There's plenty of room at the bottom. Pertama kali mengemukakan bahwa karakteristik bahan atau material pada skala nanometer akan memberikan berbagai peluang baru ke masa depan. Hal ini tertulis dalam Engineers of Creation, The Coming Era of Nanotechnology. Untuk umum, nanosystem, molecular machinery, manufacturing, and computation, a quantitative physical based analysis. Untuk para spesialis, pertama kali menggunakan dan mempopulerkan istilah nanoteknologi atau nanosistem adalah Eric Drexler, ahli fisika. Cara mendapatkan ukuran nano ada dua cara, yakni top down dan bottom up. Top down merupakan penghalusan. Bahan digiling setelah dibekukan dalam N2 cair. Keuntungannya adalah murah, mudah, dan serbaguna, sedangkan kerugiannya adalah ukurannya sangat beragam, cacat partikel, kontaminasi, atau makin kecil ukuran, kontaminasi makin parah. IID, electroration dispersion, penggilingan dengan arus listrik ratusan volt dalam miodetik, suhu 1,0 sampai 1,5 kali 10⁻4K, sehingga ukuran partikel seragam. Paten Indonesia, High Energy Planetary Wall Mill. Bottom up,
nucleation and growth, pembentukan inti atau nukleus. Atom dilarutkan dalam dispersi stabil dengan atau tanpa reaksi kimia. Hanya inti yang lebih besar ukurannya kritis dapat tumbuh. Pertumbuhan, kondensasi atom terdispersi ke inti untuk tumbuh menjadi fase padat. Cara penyeragaman ukuran yakni larutan sangat pekat diaduk sangat cepat, larutan sangat encer diaduk sangat perlahan. Karakteristik nanoteknologi. Nanomaterial merupakan material yang mempunyai ukuran dalam skala nanometer, yaitu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Banyak orang yang tertarik dengan nanomaterial karena dengan ukuran nano, sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Rekayasa material nanopartikel pada dasarnya adalah rekayasa pengendalian ukuran, bentuk, dan morfologi, serta penataan material pada ukuran nanometer yang akan menentukan karakteristik nanopartikel hasil sintesis. Karakteristik material dapat menjadi berbeda setelah menjadi nanomaterial. Dalam hal ini ada dua alasan. Yang pertama, nanomaterial memiliki surface area yang besar daripada material awalnya. Hal ini dapat meningkatkan reaktivitas kimia dan meningkatkan kekuatan sifat elektronik. Yang kedua, efek kuantum yang mendominasi bahan dari nanoscale, terutama pada pengaruh optikal dan sifat magnetik material. 4 golongan nanomaterial. Yang pertama, 0 dimensi, nanopartikel berupa oksida logam, semikonduktor, dan fullerenes. Yang kedua, 1 dimensi, nanotubes, nanorods, dan nanowires. Yang ketiga, 2 dimensi, thin films, multilayer, nanolayer, self-assembled, dan mesoporous. Yang keempat, 3 dimensi, nanokomposit, nanogranite, microporous, mesoporous, interkalasi, organik, anorganik, hybrid. Jenis nano. Yang pertama, nanotube adalah material berbentuk silinder dengan ketebalan kulit silinder kurang dari 100 nanometer. Material nano ini dapat memiliki kapasitas pengantar listrik hingga 1 miliar ampere per cm persegi. Sedangkan sifat mekaniknya mencapai 20 kali lebih kuat dari sifat mekanik baja alloy yang berkualitas tinggi. Yang kedua, nanowire merupakan material padatan anorganik berbentuk seperti kabel yang dapat dibuat dari silikon, oksida zinc atau ZnO, dan berbagai logam lain. Nanowire memiliki sifat optik dan listrik yang sebagaimana nanotube. Sebagai contoh, nanowire dapat mengemisikan sinar laser berlaku sebagai fiber optic. Nanoporous adalah material yang mengandung sejumlah poros atau pori dan ukuran tiap poros kurang dari 100 nanometer. Contoh material ini adalah zeolit dan NCM41 atau silikon dioksida yang mengandung poros yang tersusun secara heksagonal. Yang keempat, nanokristal semikonduktor dan nanopartikel atau dikenal dengan nanodots atau quantum dots. Merupakan material semikonduktor berukuran nanometer. Jumlahnya yang sudah bisa terbilang atau countable, maka quantum dots kini dinobatkan sebagai material terkecil buatan manusia yang setara dengan satu atom atau artificial atom. Yang kedua, ukurannya yang mendekati Armstrong, maka mudah untuk dilekatkan pada elemen-elemen biologi seperti protein, DNA, dan sel. Yang ketiga, ukurannya yang kecil dan mendekati sebuah atom, maka akan sangat berpotensi untuk bidang komunikasi dan transfer informasi. Manfaat material berskala nano. Salah satu material nano yang penting sekarang ini adalah material biomimetik. Dengan teknik chemical vapor deposition atau CVD, Li Ji Zhang dan Thomas Webster dalam Nano Today edisi Oktober 2008 telah melaporkan penggunaan titanium sebagai material biomimetik untuk membuat tulang buatan. Keunggulan dari material ini adalah kemampuannya berasosiasi dengan sel-sel dalam tubuh manusia tanpa menimbulkan efek samping. Yang kedua, di bidang kesehatan, komunitas penelitian biologis dan medis telah mengeksploitasi memanfaatkan sifat unik nanomaterial untuk berbagai aplikasi. Yang pertama, kontras gen untuk pencitraan sel dan terapi untuk mengobati kanker. Yang kedua, nanoteknologi on a chip. Yang ketiga, drugs delivery vehicle. Yang keempat, kosmetik yang dapat melindungi diri dari sinar ultraviolet. Yang ketiga, lingkungan hidup. Menggunakan partikel nano meningkatkan efisiensi untuk menyerap kontaminan dan relatif murah dibandingkan dengan curah hujan tradisional dan metode filtrasi. Keempat, elektronika, dan salah satu aplikasi dalam elektronika adalah sebagai memory storage.
Kerugian material berskala nano. Yang pertama, memungkinkan hilangnya pekerjaan di industri pertanian dan manufaktur tradisional. Yang kedua, dapat membawa jatuhnya pasar tertentu karena penurunan nilai minyak dan berlian, karena kemungkinan mengembangkan sumber energi alternatif yang lebih efisien dan tidak akan memerlukan penggunaan bahan bakar fosil. Ini juga bisa berarti bahwa karena orang-orang sering dapat mengembangkan produk-produk pada tingkat molekuler, berlian juga akan kehilangan nilainya karena sekarang dapat diproduksi secara massal. Yang ketiga, senjata atom sekarang dapat lebih mudah diakses dan dibuat menjadi lebih kuat dan lebih merusak. Yang keempat, karena partikel-partikel ini sangat kecil, maka masalah benar-benar dapat timbul dari inhalasi partikel kecil ini, seperti masalah seseorang mendapat dari menghirup partikel asbes menit. Yang kelima, saat ini nanoteknologi sangat mahal dan mengembangkannya dapat dikenakan biaya banyak uang. Aplikasi nanoteknologi, bidang kajiannya di bidang kesehatan, elektronika, militer, industri, antirefleksi, dan energi. Sifat material nano yang ukuran diameternya 1-100 nanometer. Yang pertama, elektrik. Nanomaterial dapat mempunyai energi lebih besar daripada material ukuran biasa karena memiliki surface area yang besar. Yang kedua, magnetik. Magnetisasi per atom dan anisotropi magnetik nanopartikel berbeda dengan sifat material bulk serta memiliki perbedaan suhu Curie atau Tc dan suhu Nil atau Tn. Yang ketiga, mekanik. Sifat-sifat mekanik itu diantaranya kekerasan, modulus elastik, dan kekuatan tarik yang menjadi lebih baik sebagai akibat dari kesempurnaan struktur dari material pada skala nano. Yang keempat, optik. Sistem nanokristalin memiliki sifat optikal yang menarik, yang mana berbeda dengan sifat kristal konvensional. Dengan sifat optik linear dan non-linear, material nano dapat dibuat dengan mengontrol dimensi kristal dan surface kimia dan pembuatan teknologi atau elektrokomik untuk liquid crystal display atau LCD. Yang kelima, kimia. Besi oksida nanopartikel merupakan oksida logam yang mendapat perhatian yang besar dalam rekayasa material nanopartikel, mengingat potensi penerapan teknologi yang dimungkinkan sensor alkohol pada temperatur ruang dan sebagai fotokatalis untuk menguraikan air menjadi hidrogen dan oksigen dalam bentuk elektroda lapis tipis. Aplikasi nanoteknologi yang pertama di kesehatan digunakan sebagai pengontras dalam teknik diagnosa magnetic resonance imaging atau MRI, sistem pengantar obat atau drug delivery system atau DDS, serta manipulasi suhu dalam hipertermia. Yang kedua, elektronika. Meningkatkan tenaga kapasitas dan kecepatan alat beberapa kali lipat dari yang ada sekarang. Sebagai contoh, untuk komputer, perakitan berbasis nanoteknologi akan dilakukan secara bottom up. Dengan demikian, hasil yang diharapkan antara lain ukuran chips yang 3-4 kali lebih kecil, daya dengan 2-3 kali lebih besar, dan tidak diperlukan start-up time, no start-up time. Yang ketiga, di bidang militer, inti dari penginderaan malam atau night vision adalah lempeng microchannel atau microchannel plate atau MCP. Yang keempat, industri mobil, lapisan atau coating pada badan atau bodi mobil, aplikasi struktural, produk-produk di pasaran, dan aplikasi-aplikasi potensial lainnya. Yang kelima, nanomaterials anti-refleksi. Lapisan berskala nano juga dapat diberikan pada bahan optis seperti kaca atau kacamata, sehingga bahan tersebut kemampuan anti-refleksi terhadap cahaya matahari maupun sinar inframerah. 6. Di bidang energi. Yang pertama, photovoltaic. Pendekatan nanoteknologi menghemat biaya operasi sampai 10 kali lebih murah daripada teknologi konvensional. Yang kedua, reduksi fotokatalitik dapat mereduksi CO2 menjadi metanol. Yang ketiga, fotokonvensi langsung dapat menghasilkan gas hidrogen dari air. Yang keempat, sel bahan bakar. Nanoteknologi di bidang sel bahan bakar menurunkan biaya 10-100 kali lipat teknologi konvensional. Yang kelima, baterai dan kapasitor super. Yang keenam, nanoelektronik memberi dampak revolusioner pada komputer, sensor, dan device. Yang ketujuh, robot berbasis nanoelektronik memungkinkan konstruksi dan perawatan struktur sel surya di ruang angkasa dan perawatan reaktor nuklir. Yang kedelapan, material super kuat dan ringan, menurunkan bobot benda sehingga dapat menghemat biaya produksi dan meningkatkan efisiensi produk. Yang kesembilan, pelapis nanomaterial atau nanomaterials coating untuk penggunaan dalam pertambangan dan geotermal.
Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.